gimana kabar kalian nih selama ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Oke, shalom teman-teman Joygin semua yang ada di rumah. Mari kita sama-sama satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan dalam hidup kita. Hanya
percaya, ku aman dalammu. Percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan yang indah kami boleh berkumpul Tuhan secara online. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih berkat-Mu, memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menjawab syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kita berada. Seperti yang tadi sudah Andrew katakan bahwa malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik ke Tuhan Yesus kita. Amin. Betul. Mari sama-sama kita mau meninggikan Tuhan Yesus kita. Yeah. Kami sorakan haleluya bagimu Yesus. Sama-sama ya katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama ya, semua kita nyanyikan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat setiap kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Ini iman kami Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Oh, 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 oh. Bersama-sama ya. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, menyatakan Yesus hebat, oh, berkuasa selamanya.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa yang melindungi kami. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu, Yesus. Haleluya teman-teman. Luar biasa sekali malam hari ini ya. Oke, kalau sebentar kita akan mendengarin firman Tuhan teman-teman. Kita percaya kuasa Tuhan yang terlebih besar bagi hidupmu, bagi hidupku. Teman-teman harus tahu Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Dia mampu buka jalan dalam senap apapun masalahmu. Dia yang menepati janji dan Dia yang membuat mujizat dalam hidupmu. Because you are way maker, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Say, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Yes, we worship you, Lord. Meet in every heart, heal in every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart. Oh, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And 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 that is who you are. That is who you are. You are God. That is who you are. Ya Yesus, Kau adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami ketakutan, di saat kami gelisah, satu hal Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan untuk setiap diri Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami terkadang gak melihat, kami gak merasakan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau percaya. Kami percaya Tuhan, di saat kami mungkin tidak melihat atau kami tidak merasakan, Tuhan hadir. Tuhan ada, Tuhan menolong di setiap masalah, di setiap kegelisahan kami, di setiap pelik kehidupan kami Tuhan. Mungkin di saat kami mungkin banyak masalah dalam kehidupan, dalam sekolah, mungkin dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang tolong. Kau bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working. Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami, gak ninggalin kami, gak melempar kami. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working. You never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working. You never stop working, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hello, Jesus. That is who you are, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah. Kami sadar, kami menyadari Tuhan, Kau adalah pembuat jalan kehidupan kami. Kau selalu tepati janji-Mu. Kau yang gak pernah ninggalin kami. Kau pembuat mujizat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap pujian yang kami naikkan. Biar firman yang kalau sebentar akan disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya juga Tuhan disenangkan dalam segenap pujian penyembahan kami Tuhan. Semua kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat malam teman-teman Joygen. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian itu tetap sehat, walaupun kita udah memasukin new normal ini. Tapi
kalian harus tetap stay safe juga ya, jaga kesehatan juga. Kalian juga harus tetap juga banyak cuci tangan dan juga jaga jarak juga dengan orang kalau kita lagi keluar rumah. Oke, terima kasih buat kesempatan buat Joy Gen untuk memberi kesempatan ke saya memberitakan firman Tuhan. Saya mengucap syukur. Sebenarnya saya lebih seringnya di mimbar untuk bermain drum. Oke, pada malam ini saya akan membahas satu tema, yaitu mujizat pasti terjadi. Nah, pertanyaan pertama pasti kita dalam pikiran kita bertanya, apa itu mujizat? Nah, kata mujizat itu bisa dipahami dalam dua keadaan. Yang pertama, untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang biasa, tetapi memberi kesan yang mendalam. Contoh, misalnya kita menyebut kelahiran seorang bayi sebagai suatu mujizat. Nah, tetapi kalian tidak tahu kan, bagaimana prosesnya Tuhan merancangkan seorang bayi di dalam rahim wanita. Itu bagi saya merupakan suatu hal yang dahsyat. Tapi ketika seorang bayi itu lahir, kita menganggapnya biasa ya. Mungkin kita cuman berkata, oh kakak kita yang hamil sudah melahirkan kayak gitu. Atau saya sering kok melihat wanita hamil, tapi kita nggak pernah sampai mencari tahu betapa dahsyatnya Tuhan membentuk seorang bayi dalam rahim wanita. Nah, oke, yang kedua, bagaimana Allah bekerja melampaui hukum alam yang diciptakannya. Semua peristiwa itu nyata, tetapi tidak ada penjelasan alamiah mengenai peristiwa-peristiwa itu. Semuanya mengkonfirmasikan kekuasaan Allah. Contoh, ketika Yesus menyuruh Musa untuk membelah laut, Teberau, lalu mengubah air yang pahit di Mara menjadi manis, lalu ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, satu kunci yang saya dapat bahwa mujizat itu adalah kuasa Allah. Penjelasannya seperti ini. Mujizat adalah suatu aktivitas Allah yang kurang lazim atau tidak umum, di mana ia membangkitkan rasa terpesona dan ketakjuban manusia dan memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Nah, jadi ketika Yesus melakukan banyak mujizat pada zaman itu, nah Yesus itu bukan mau show off, tapi Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang dahsyat, God's power, kekuatan. Jadi Tuhan Yesus ini bukan mau show off, tapi dia ingin tahu bahwa memberikan kesaksian kepada banyak orang bahwa ia itu merupakan anak manusia tapi mempunyai kuasa yang tak terbatas. Nah, jadi yang biasa kita kenal ialah ia disebut sebagai Mesias. Nah, ada satu question yang mau saya sampaikan, yaitu bagaimana agar mujizat dapat terjadi dalam hidup pribadi kita. Nah, yang pertama itu mempunyai kualitas iman yang sejati. Nah, di sini saya mengambil kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Nah, di sini saya punya satu question untuk kalian semua, untuk kalian anak-anak Joy Gen. Pertanyaannya satu, bagaimana agar mujizat dapat terjadi dalam hidup pribadi kita? Nah, yang pertama harus mempunyai kualitas iman yang sejati. Nah, itu ada dasarnya saya berkata seperti itu, yaitu di Matius 8 ayat 10. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, di sini Yesus pun secara gamblang memberikan pujian kepada kualitas iman seorang perwira ini. Karena apa? Karena seorang perwira ini ceritanya dia mempunyai hamba yang sangat dihargainya gitu. Jadi saya mengagumi juga bahwa perwira ini walaupun dia punya pangkat tertinggi, jadi saya jelaskan dulu tentang perwiranya dulu ya. Nah, di sini perwira itu merupakan seorang Romawi yang menjadi pemimpin tertinggi dari suatu bagian ketentaraan Romawi yang bermarkas di Kapernaum dan mempunyai pasukan di sana. Nah, jadi bisa kita jabarkan kalau sekarang perwira itu kita anggapnya sebagai atasan atau bisa disebut ya seperti kolonel kayak gitu. Kolonel angkatan laut atau angkatan udara. Nah, di sini tapi dia menghargai seorang hamba. Nah, hambanya ini
merupakan seorang pelayan kerajaan. Nah, di sini sudah jelas bahwa di Matius 8 ini dari ayat 5 sampai dengan 13. Nah, di sini menceritakan bahwa perwira ini benar-benar sangat menghargai pelayannya ini. Nah, sedangkan kalau kita pikirkan sekarang ketika mempunyai kedudukan di atas, mempunyai status dan strata yang lebih tinggi. Nah, biasanya rata-rata orang tuh menganggap orang di bawahnya itu terkadang ya mungkin menganggapnya hanya sepele, dia cuma bawahan saya, atau ya dia cuma yang membantu, atau ART kayak gitu. Dia mah nggak ada apa-apanya, nggak ada skillnya atau nggak ada apa. Biasanya dipandang sebelah mata. Tetapi perwira ini mempunyai rasa kasih. Dia sangat menghargai seorang hamba ini, seorang hambanya. Nah, ketika seorang hambanya sedang sakit, nah di dalam Lukas ayat 7, Lukas pasal 7 maksud saya, ayat yang kedua. Nah, di sini dikatakan bahwa sama konteksnya dalam Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di sini dikatakan bahwa hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, jadi di sini hambanya itu benar-benar sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, bisa bayangkan nggak ketika misalkan seorang atasan mikirin bawahannya kayak gitu. Seorang atasan yang punya kedudukan mikirin seorang hamba yang hanya pelayan kerajaan. Tetapi ini poinnya. Nah, jadi seorang perwira ini mempunyai kasih terhadap hambanya ini sendiri. Nah, lalu diceritakan juga di dalam Lukas ini bahwa ketika hambanya itu sakit, seorang perwira itu meminta tolong kepada orang tua Yahudi untuk mencari Yesus. Nah, karena perwira ini mendengar bahwa Yesus itu sedang ada di Kapernaum. Nah, jadi perwira ini minta tolong kepada orang tua Yahudi untuk mencari Yesus. Nah, pergilah tuh orang-orang tua Yahudi itu untuk mencari Yesus. Akhirnya orang-orang tua Yahudi itu bertemu dengan Yesus. Nah, dan ia bilang kepada Yesus dengan sangat memohon kepada Tuhan Yesus bahwa hamba seorang perwira itu sangat layak untuk ditolong. Nah, kenapa? Sampai orang tua Yahudi pun menghormati seorang perwira. Karena seorang perwira ini juga mengasihi bangsa Yahudi. Di sini dijelaskan di ayat 5, Lukas 7 ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, di sini sebab ia, maksudnya ia perwira ini mengasihi bangsa kita. Bangsanya itu bangsa Yahudi. Jadi orang Romawi mengasihi bangsa Yahudi. Nah, hanya perwira ini maksudnya yang punya rasa kasih terhadap orang yang di luar bangsanya kayak gitu. Orang yang secara bisa dijelaskan dengan gampang beda ras kayak gitu. Nah, jadi di sini orang tua Yahudi menghormati perwira ini karena dia mempunyai kasih. Dia sampai mau menanggung segala apapun resiko dalam pembangunan rumah ibadat untuk orang Yahudi. Nah, ketika itu Yesus langsung pergi tuh. Ketika orang tua Yahudi itu sudah meminta tolong, Yesus pergi bersama dengan mereka. Nah, ketika tidak jauh nih dari rumahnya, si perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya, berarti mungkin sejajar atau beda satu tingkat di bawahnya gitu, untuk bilang sama Yesus bahwa Tuhan Yesus nggak usah susah-susah gitu, maksudnya datang ke rumahnya si perwira karena ia merasa tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Nah, di sini dengan jelas Tuhan Yesus juga ditempatkan lebih tinggi daripada seorang perwira itu. Nah, kita tahu perwira itu mempunyai derajat dan strata yang tinggi. Nah, tapi ia menempatkan Tuhan itu lebih tinggi lagi dari derajat yang dianggap. Mungkin dia menyetarakan itu sebagai orang yang mungkin yang sangat dihargai, orang yang mempunyai satu dampak gitu buat sekitarnya. Mungkin orang yang sudah sering didengarkan bahwa ia banyak menyembuhkan banyak orang dan ia juga banyak mengalami memberikan banyak mujizat gitu kan. Nah, jadi perwira ini berbicara bahwa Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, di sini satu
yang saya tangkap bahwa kualitas iman yang dipunyai oleh seorang hamba ini, kualitas imannya iman yang sejati, yaitu karena dia merasa tidak layak untuk ditemui Tuhan, dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan karena merasa dirinya pun belum sepenuhnya percaya sama Tuhan. Nah, di sini seorang perwira itu menganggap Tuhan Yesus itu mempunyai kelas yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan Yesus itu sangat dihargai oleh perwira ini karena dia menganggap Tuhan Yesus itu sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia tidak terpikirkan gitu kan. Tuhan Yesus banyak memberikan banyak penginjilan di kota-kota sehingga perwira ini menganggap Yesus ini ya orang yang patut dihargai kayak gitu. Tetapi pada satu peristiwa di dalam Alkitab ini saya salut, maksudnya saya mempunyai satu kata, satu peristiwa dalam Alkitab ini yang sebagai kuncinya itu bahwa seorang perwira ini bilang ke sahabat-sahabatnya, maksudnya suruh Tuhan berbicara saja sepatah kata gitu kan. Nah, maka hambanya itu percaya bahwa hambanya itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kualitas iman seorang perwira ini juga sangat dahsyat gitu. Maksudnya dia cuman percaya kata-katanya Tuhan Yesus, dan walaupun dia tidak melihat secara langsung, dia mungkin hanya mendengar dari sahabat-sahabatnya yang disuruh sama perwira itu, tetapi dia benar-benar mempunyai rasa takjub akan kuasa yang Tuhan tunjukin kayak gitu, akan apa yang Tuhan lakuin kayak gitu. Jadi benar saya menganggap perwira ini mempunyai kualitas iman itu yang benar-benar sangat dahsyat sih gitu. Nah, sampai Tuhan Yesus juga menyatakan keheranannya dengan suatu pujian kepada iman perwira itu. Nah, seorang yang justru berasal dari kalangan non-Yahudi memiliki iman yang sangat hebat, langka dan tidak biasa. Nah, dalam pandangan Kristus, iman yang demikian benar-benar indah. Oleh sebab itu, dia mengajarkan kita untuk mengagumi hal-hal seperti ini. Kita diajar untuk melihat keindahan dari hal-hal yang bukan bersifat kemegahan dan kemewahan duniawi, melainkan keindahan iman, keindahan kekudusan, dan berbagai perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Nah, Tuhan Yesus juga secara gamblang nih, ada satu ayatnya yang mengatakan bahwa kekagumannya Tuhan terhadap iman perwira ini, yaitu di Matius 8 ayat 10. Nah, saya baca demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara seorang Israel." Nah, di sini Yesus sampai mungkin memberikan ya seorang perwira ini sebagai perumpamaan, sampai dia bilang pun bahwa Tuhan nggak pernah lihat iman sebesar yang dipunyai atau kesejatian iman yang dimiliki oleh perwira ini gitu. Di antara orang Israel, seorang pun tidak ada. Nah, maksudnya seorang pun, untung Tuhan Yesus itu memberikan pelajaran bagi yang mungkin, kan pada saat itu tuh dikerumunin tuh, Tuhan Yesus kan udah mulai famous lah, terkenal gitu, karena banyak melakukan mujizat. Jadi ketika banyak orang yang mengikuti, nah Tuhan bilang, mungkin Tuhan memberikan pelajaran atau memberikan nasihat bahwa orang di luar Yahudi pun itu imannya bisa sampai kuat gitu, maksudnya imannya sampai sejati gitu, sampai percaya hanya Tuhan berkata-kata saja, maka dia percaya bahwa kuasa kesembuhan itu akan terjadi pada hambanya kayak gitu. Jadi di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, apalagi orang Yahudi, orang Israel, udah dipilih Allah untuk menerima seutuhnya panggilan Allah gitu, untuk menerima seutuhnya apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini ya poin yang diajarkan bahwa itu ketika kalian mau menerima mujizat, ketika kalian mau melihat mujizat yang Tuhan lakukan, kalian pertama pasti memang harus mempunyai iman. Tetapi iman itu harus mempunyai kualitas gitu. Iman itu harus seperti seorang perwira ini. Maksudnya dia percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Walaupun seorang perwira ini tidak melihat Tuhan Yesus secara rupa, secara fisik, tapi dia hanya percaya perkataan Tuhan Yesus, tapi hambanya jadi sembuh. Nah, dijelaskan di sini bahwa hambanya itu sembuh. Pada Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga
sembuhlah hambanya. Nah di sini begitu dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus, walaupun Tuhan nggak menemui fisik orang yang sakit, tetapi dengan perkataan, dengan kuasanya, dengan God's power-nya, Tuhan bisa menunjukkan kepada orang bahwa memang inilah anak Allah gitu loh. Emang dia anak Allah, emang dia anak yang diutus Allah kayak gitu ke dalam dunia. Nah jadi poin yang pertama ini harus kalian ingat, bahwa ketika kalian ingin mujizat terjadi dalam hidup kalian, kalian harus mempunyai iman, tapi iman kalian tuh harus punya kualitas. Ya kualitasnya seperti seorang perwira ini, kalian harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh pasti menyembuhkan kayak gitu. Nah, di sini kita juga saya juga belajar mengajarkan juga ada 2 karakter pribadi dari seorang perwira yang mungkin membuat dirinya itu bisa melihat kuasa Allah itu terjadi pada hambanya. Nah, 1, mempunyai kasih kepada hambanya meskipun berbeda kedudukan. Yang tadi saya jabarkan pertama, bahwa meskipun dia orang Romawi, mempunyai kedudukan strata yang tinggi, tapi dia mengasihi bawahannya, dia mengasihi pelayan. Hamba itu sebagai pelayan kerajaan. Jadi menurut saya itu orang yang benar-benar punya kasih dan rendah hati. Nah, mengasihi orang Yahudi. Dan perwira ini juga mengasihi orang-orang Yahudi di luar. Nah, si perwira ini kan orang Romawi. Dia mengasihi orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu orang Romawi memerintah bangsa-bangsa Yahudi. Nah, jadi di sini benar-benar bahwa maksudnya sampai dia tuh mengasihi orang Yahudi, segala pembangunan ibadah untuk ibadahnya orang-orang Yahudi itu ditanggung segala resikonya gitu sama perwira ini. Nah, yang kedua, ia merasa rendah hati, menganggap dirinya tidak layak untuk menemui dan menerima Yesus di dalam rumahnya. Karena perwira itu menempatkan Yesus sebagai orang yang sangat dihargai dan dihormati olehnya. Nah, jadi itu 2 poin yang mungkin bisa kita pelajarin juga sebagai cara kita bagaimana bisa meraih atau cara kita bisa mendapatkan, bisa melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita. Kita harus rendah hati. Bagaimana tanpa perwira itu melihat fisik dan rupanya Allah atau Tuhan. Nah, ia maksudnya tidak sudah beranggapan bahwa dia tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Ia merasa dirinya pun seorang bawahan. Ia merasa dirinya pun tidak layak. Ia merasa dirinya pun masih hidup dalam penuh dosa. Jadi tapi ia percaya akan kuasanya Tuhan. Itu yang harus kita pelajari. Kita harus percaya sama kuasanya Tuhan. Nah, jadi kita kan udah orang beriman nih. Kita harus percaya kita udah punya iman. Nah, sekarang iman kita harus dilatih. Nah, dilatih dengan apa nih? Nah, imannya harus dilatih dengan apa? Ya itu pasti mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi bukan sekedar hanya mendengarkan, tapi juga harus mengerti akan firman Tuhan. Nah, seperti perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur di tanah yang baik sehingga menjadi berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jangan kita menaburnya di pinggir jalan, di bebatuan atau di semak berduri, karena tidak akan berakar dan berbuah dalam hidup kita. Nah, jadi poin yang pertama yaitu ketika kalian mau menyaksikan kuasa Allah, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan mujizat terjadi dalam hidup kita, nah itu kita harus punya kualitas iman yang sejati. Lalu ada poin yang kedua, bagaimana cara kita juga dapat melihat mujizat yang Tuhan lakukan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua yaitu ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua poinnya yaitu percaya akan kuasanya dan kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus dahulu, tadi beriman kepada Tuhan. Lalu kita percaya akan kuasanya. Nah, saya ulang lagi tadi kita buka di Matius 8 ayat 13. Nah, ini pengulangan dari yang tadi yang sudah saya bahas di poin pertama. Nah, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, di sini ketika seorang perwira itu sudah beriman, hanya mendengarkan atau meminta sepatah kata saja dari Tuhan. Nah, maka mujizat itu terjadi. Nah, ketika sahabat-sahabat yang pulang gitu ke rumah seorang perwira itu melihat bahwa seorang hambanya ini yang tadi udah
benar-benar sakit keras dan juga seorang hamba ini juga udah hampir ya bisa dikatakan ya mungkin hampir mati kritis gitu ya. Berarti kan sangat menderita gitu sakitnya. Tapi di sini jelaskan bahwa seorang hamba ini sudah sembuh kayak gitu. Nah maksudnya ya itu yang dijelaskan kata Yesus yaitu pulang dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Nah tadi ketika engkau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kamu juga harus percaya akan kuasanya. Apa yang udah Tuhan lakuin dalam hidup kita kayak gitu. Nah jadi setiap perkataan dari Tuhan Yesus di dalam hidup kita, setiap perkataan yang Tuhan Yesus yang dia katakan kepada seorang perwira ini mengandung kuasa. Jadi memang mujizat itu adalah memang merupakan kuasa Allah. Memang kuasa yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu ya bisa melakukan apapun. Sanggup menyembuhkan, memberikan banyak mujizat kayak gitu. Nah, di sini kita juga sebagai orang beriman nih, diulangin lagi sama saya. Nah, harus percaya kepada Allah dan kuasanya intinya. Nah, ketika kita sudah beriman, nah kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu pasti ada. Setelah kita udah beriman bahwa Tuhan, misalkan contoh, ketika kita berdoa, Tuhan saya perlu biaya ini, saya perlu mungkin kesembuhan, saya perlu penyembuhan secara mental ketika saya mungkin baru di PHK, di kerja. Nah itu kita harus berdoa dulu, perlu apa yang kita perlukan dulu kepada Tuhan gitu. Bukan apa yang kita ingin, jadi Tuhan saya perlu. Nah kita harus percaya dan mengimani. Nah mengimani bahwa Tuhan itu pasti kasih jalan dan Tuhan juga pasti kasih solusi dalam hidup kita. Nah intinya memang iman itu menentukan bagaimana cara pandang kalian terhadap Tuhan kayak gitu. Nah seperti contoh juga nih bahwa ada seorang perempuan yang selama 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Bayangkan selama 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Nah ini yang dahsyatnya, dia tuh percaya kuasa Allah. Percaya dengan apa? Hanya dengan menjamah jubahnya saja. Nah di sini kita baca dulu ya, di Markus 5. Di Markus 5 ayat yang ke-28. Markus 5 ayat yang ke-28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di sini benar-benar seorang perempuan ini benar-benar percaya sangat, mungkin ya kalau kita bilang udah percaya sangat gitu, udah malah mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus gitu di kotanya. Nah, jadi kisahnya ini sebenarnya berhubungan dengan juga Yesus membangkitkan anak Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat, dan Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan di dalam perikop di Markus 5 ayat yang ke-21. Nah, jadi di sini seorang yang pendarahan ini, seorang yang punya sakit pendarahan selama 12 tahun, bisa dibayangkan bagaimana menderitanya itu gitu loh. Nah, sampai dia menanti-nantikan Tuhan Yesus, menanti-nantikan. Nah, itu begitu dahsyatnya nih orang menanti-nantikan Tuhan. Dia udah percaya setiap apa yang Tuhan lakuin pasti kuasanya bisa menyembuhkan, kuasanya dapat mengubahkan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kayak gitu. Nah, jadi di sini seorang perempuan ini sampai kayak menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, dan di sini sampai dia mau berdesak-desakan nih di antara orang banyak kan. Pada saat itu kan Yesus lagi penginjilan ceritanya, kalau zaman sekarang kita bilang ke berbagai kota. Nah misalkan di kota Rengas Dengklok nih ada Tuhan Yesus datang. Nah ada seorang yang mungkin ya, ada seorang yang udah sakit pendarahan selama 12 tahun nih. Nah dia sampai gimana ya, sampai mungkin mencari tahu nih Tuhan Yesus kapan ya sampai sininya gitu. Nah sampai si perempuan ini sampai berdesak-desakan gitu, sampai mau gitu berdesak-desakan padahal dia lagi sakit pendarahan. Nah ketika temu Tuhan Yesus, saya bisa berasumsi pasti dia senang banget nih. Dia ngelihat, waduh itu Tuhan Yesus. Nah dia percaya
di dalam hatinya ketika dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus ini, dia akan sembuh. Nah, di sini juga dijelaskan, nah ini jelasnya kesembuhan yang terjadi pada si perempuan ini ada di Markus 5 ayat 29. Saya bacakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, di sini yang tadi iman yang udah dia tunjukkan bahwa dia menanti-nantikan Tuhan, itu benar bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala macam penyakit apapun. Dia percaya kuasa Tuhan, dia percaya God's power-nya Tuhan itu bisa menyembuhkan apapun. Nah ini yang harus kita punyai ketika kita sudah beriman. Nah yang kedua, kita harus percaya sama kuasanya, bahwa kuasanya itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Nah hidup kita harus juga bisa seenggaknya di dalam kehidupan sekarang, apalagi ya kehidupan yang di duniawi gitu, kehidupan dunia, kita harus bisa menjadi garam gitu. Kita harus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah jadi kedua poin tadi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi intinya ketika kalian mau mendapatkan mujizat, ketika kalian ingin menyaksikan kuasa Tuhan, yaitu kalian harus, intinya dasarnya harus mempunyai iman. Nah ketika iman itu udah didapatkan, kalian harus meningkatkan kualitas iman itu. Agar Tuhan juga melihat bahwa engkau benar-benar, bahwa kalian benar-benar sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan. Jadi cukup sekian firman Tuhan dari saya. Kiranya biar dua poin ini, yang pertama yang tadi tentang kualitas iman yang sejati, yang kedua kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya. Nah itu bisa menjadi rema buat kalian, buat hidup kalian. Ketika kalian mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup kalian, yaitu kalian harus jalanin kedua step itu. Ya kedua stepnya simple nah intinya kalian harus beriman aja. Beriman, harus percaya sama Tuhan dulu. Nah lalu beriman, nah tingkatkan iman itu hingga berkualitas kayak gitu. Nah yuk untuk teman-teman Joygen, kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar Tuhan bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas Tuhan mampu mengubahkan setiap hati kami, mampu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Tolong Tuhan jadikan dasar Tuhan iman kami kepada Tuhan agar kami juga dapat berkenan kepada Tuhan. Juga Tuhan tingkatkan kualitas iman kami Tuhan agar kami lebih lagi berkenan di hadapan Engkau. Dan juga Tuhan kami percaya setiap apa yang Tuhan lakukan, kuasanya itu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Berkati bagi setiap pribadi kami Tuhan, berkati juga setiap orang tua kami, berkati setiap mungkin pekerjaan kami, studi kami Tuhan, dan juga berkati kesehatan kami Tuhan. Kami percaya biar Tuhan yang memuteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, terima kasih bahwa hamba-Mu telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang hadir. Terima kasih juga untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, gimana firman Tuhan yang sangat memberkati kan? Nah di sini saya mau bawain pengumuman, harap diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, buat kalian yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui rekening Joygen yang nanti akan kita tampilkan. Yang kedua, live sharing akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya nanti akan diinfokan di grup Joygen. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi. Setiap informasi akan kami update di Instagram Joygen, jangan sampai kalian ketinggalan infonya. Oke, sekian pengumuman dari saya. Sampai ketemu di ibadah Joygen minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di dunia yang sangat butuhkan harapan.